Bendungan Katulampa yang berlokasi di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, selalu menjadi perhatian warga Jakarta dan sekitarnya di saat musim penghujan tiba. Mengapa? Karena perkembangan debit air di bendungan ini akan menentukan apakah Jakarta banjir atau tidak. Bendungan Katulampa adalah peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Bendungan ini mulai dioperasikan tahun 1911, tetapi pembangunannya dimulai pada tahun 1889. Halo sobat, jumpa lagi di Pakuan Pajajaran Channel bersama Kak Iqbal, yang dimana pada video kali ini Kak Iqbal mengajak kita kembali ke suatu tempat bersejarah yang masih di daerah Bogor. Dalam suasana musim hujan, tentunya tidak menjadi halangan Kak Iqbal untuk memberikan sajian pelajaran sejarah yang bisa kita petik hikmahnya. Ya, tempat bersejarah itu adalah Bendungan Katulampa. Tentunya bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya tidak asing lagi dengan tempat yang satu ini. Dengan peristiwa di masa lalu tentang pembangunan bendungan ini sangat menarik untuk kita cari tahu sejarahnya. Langsung saja check it out. Ada peristiwa besar yang melatar belakangi pembuatan bendungan Katulampa ini, yakni banjir besar yang melanda Jakarta pada tahun 1872. Banjir saat itu dikabarkan membuat daerah elit Harmoni ikut terendam air luapan Sungai Ciliwung. Bangunan ini pun bertujuan sebagai peringatan dini atas air yang sedang mengalir ke Jakarta, serta sarana irigasi lahan luas 5.000 hektar yang terdapat pada sisi kanan dan kiri bendung. Proyek Bendungan Katulampa dimulai pada tanggal 16 April 1911 dan selesai pada awal Oktober 1912. Sebelum akhirnya diresmikan penggunaannya pada tanggal 11 Oktober 1912. Total biaya yang dikeluarkan 80.000 gulden. Bendungan yang juga hasil karya Insinyur Hendrik van Brand ini memiliki panjang total 74 meter dengan 5 inlet sluice, pintu untuk mengalirkan arus ke kawasan di bawah, 3 sluice sluice, pintu untuk menahan air jika volume air berlebihan dan mengancam kawasan bawah, dengan lebar masing-masing pintu 4 meter. Disebutkan, selain untuk pengendalian banjir, bendungan ini juga memiliki fungsi sampingan sebagai sistem irigasi. Berkat bendungan ini, sebanyak 10.000 bau sawah, orang Jawa menyebutnya bau, satu bau ekuivalen dengan 0,7 hektar, dapat diairi melalui Orster Selokan Kali Baru. Kanal Orster Selokan ini sebelumnya telah dibangun pada abad ke-18 atas prakarsa Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Saluran air ini mengalir dari sini melintasi Weltevreden Menteng. Sebelumnya, kanal ini dimaksudkan untuk lalu lintas pelayaran ke pedalaman ke arah Bogor. Bukan hanya Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, tetapi juga Gubernur Jenderal Daendels telah mempunyai rencana untuk menggali kanal untuk pelayaran ke pedalaman. Namun, untuk itu diperlukan banyak sekali Skutsluin, konstruksi kanal yang memungkinkan kapal bisa naik ke kawasan lebih tinggi dengan cara membendung air sampai kapal terangkat setingkat demi setingkat dan sebaliknya. Betapa penting bendungan Katulampa ini bisa dilihat dari siapa yang meresmikan. Tak tanggung-tanggung, Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Liedenbrock didampingi para pejabat penting masa itu. Mereka antara lain Kepala Insinyur Negara Ros Insinyur Van Diesel, Insinyur Hendrik van Brand, pengawas Leuliang dan Bogor, anggota Dewan Ebing, administrator Devenstra Ciluar, Mulder Kedung Halang, Palet Pondok Gede, Sol Ciomas, Residen Batavia, asisten residen setingkat Wadana, Bogor, dan para patih Bogor, Batavia, dan Mester Cornelis sekarang Jatinegara. Peresmian bendungan tersebut dimeriahkan dengan gamelan dan tari-tarian, serta upacara selamatan dengan kepala kerbau. Bendungan Katulampa mulai dioperasikan pada tahun 1912, akan tetapi pembangunannya sudah diperkirakan dimulai sejak tahun 1889, sejak banjir besar melanda Jakarta pada tahun 1872. Banjir saat itu dikabarkan membuat daerah elit Harmoni ikut terendam air luapan Sungai Ciliwung dari Katulampa.
Sebagian air Ciliwung dialirkan lewat pintu air ke Kali Baru Timur, saluran irigasi yang dibangun pada waktu yang sama. Dari Bogor bagian timur, sungai buatan itu mengalir ke Jakarta di sepanjang sisi Jalan Raya Bogor, melalui Cimanggis, Depok, Cilangkap, sebelum bermuara di daerah Kali Besar Tanjung Priuk, Batavia. Air Kali Baru Timur itu dulu dipakai untuk mengairi sawah yang banyak terdapat di daerah antara Bogor dan Jakarta. Sampai tahun 1990, area persawahan di Bogor dan Jakarta masih banyak, yakni 2.414 hektar. Namun, kini sawah hampir habis, hanya Bogor dan Cibinong yang masih memiliki 72 hektar sawah. Sementara Jakarta sama sekali habis, sehingga fungsi irigasi Bendungan Katulampa bisa dikatakan sudah berakhir akibat punahnya area persawahan di Bogor dan Jakarta. Mulai terkenal pada tahun 2004 untuk pertama kalinya Bendungan Katulampa direnovasi. Renovasi Katulampa menggunakan dana anggaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 300 juta. Nama Bendungan Katulampa naik daun ketika Jakarta dikepung banjir pada tahun 2001. Warga Jakarta mengira Bendungan Katulampa berfungsi sebagai bendungan yang bisa menampung banyak air. Dengan demikian, ketika ada isu Bendungan Katulampa jebol, warga Jakarta sangat ketakutan dan adanya kiriman banjir. Di sini, petugas pemantau selalu mencatat perkembangan ketinggian air, debit air, dan curah hujan setiap jam selama 24 jam, dari pukul 07 sampai jam yang sama keesokan harinya. Semua data harian dimasukkan ke buku laporan bulanan. Sejak zaman dulu hingga sekarang, apa yang terjadi di Bendung Katulampa membuat was-was pejabat dan masyarakat saat musim hujan. Namun, warga sekitar juga kerap memanfaatkan air di sekitar bendungan. Misalnya, anak-anak suka berenang di dekat bendungan atau ibu-ibu yang mencuci pakaian menggunakan aliran Bendungan Katulampa. Misteri, menurut cerita warga sekitar, sosok kerbau tanpa kepala sering berada di tengah jembatan. Selain kerbau, di Bendungan Katulampa kerap terlihat sosok wanita misterius. Wanita tersebut yaitu hantu noni Belanda. Kulitnya putih, pakai gaun, semacam orang Belanda zaman dahulu. Lalu, tentara Belanda yang berjaga diceritakan ada seorang warga yang mengendarai motor menuju jembatan. Dari kejauhan, dia melihat ada dua sosok pria tinggi berkulit putih dan berpakaian tentara. Nah sobat, itulah kisah histori dari Bendungan Katulampa yang terletak di daerah Bogor. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa.